setelah kita mulai, teman-teman bisa, melihat record-nya ya, teman-teman ya. Kemudian ini juga sama ya, kemarin juga, saya sudah jelaskan how to find the potential predatory journals and publisher. Teman-teman bisa mencari tahu gitu ya, jurnal yang memiliki potensi, dalam tanda kutip, jurnal yang tidak baik gitu ya, dan juga publisher yang, kurang direkomendasikan gitu ya. Nah jadi, salah satu website yang kita kenal namanya Bellis Predatory Journal. Ini adalah salah satu website yang, paling banyak digunakan di dunia saat ini gitu ya, yang informasi terkait dengan, list jurnal dan juga publisher yang masuk kategori potensial. Nah, kita tahu bahwa, potensial predatory journal itu, merupakan jurnal yang dalam tanda kutip tidak melalui proses yang semestinya ya, baik itu, proses reviewnya gitu ya, kemudian kebanyakan dia korespondensi ataupun kontak-kontakan dengan, eee, para authors dan juga corresponding author itu melalui emails gitu ya. Kemudian publication space-nya itu ya nggak jelas gitu ya, tapi teman-teman kadang di-charge dengan yang, jauh lebih banyak dibandingkan dengan aslinya ya. Yang kemarin juga sudah saya jelaskan ya ini ya, perbedaan antara predatory journal, open access, dan juga subscription journal gitu ya, di mana, yang paling banyak biasanya orang memilihnya adalah open access gitu ya. Kenapa? Karena open access itu nanti akan mudah di-download oleh seluruh orang di dunia ini gitu ya, selama masih ada internet gitu ya. Tetapi kelemahannya biasanya yang akan membayar itu adalah kita sebagai authors gitu ya. Sedangkan, subscription journal itu, masuk kategori jurnal gratis dalam tanda kutip ya untuk bahasa kita, itu adalah yang membayar adalah readers-nya gitu ya. Jadi ketika readers mau membaca artikel kita, maka dia harus mentransfer money dulu gitu ya kepada publisher-nya gitu ya, supaya teman-teman dibukakan link untuk download artikel yang teman-teman inginkan gitu ya. Sedangkan kita sebagai, authors itu tidak perlu membayar, ya. Sedangkan yang predatory journal itu skemanya itu atau sistemnya itu mirip dengan, open access journal gitu ya. Hanya saja dia tidak melalui proses review dan quality control yang, cukup gitu ya dalam hal proses, artikel kita berproses dalam sebuah jurnalnya gitu ya. Maka di sini nanti teman-teman, biasanya ya kalau yang untuk, syarat teman-teman untuk lulus S2 itu saya kira tidak sampai ya melihat proses reviewnya gitu ya. Tapi kalau Anda itu mau gunakan gitu ya untuk kenaikan jabatan, kalau untuk dosen gitu ya, itu sangat, dibutuhkan gitu ya, nanti yang berkaitan dengan dokumen, proses review artikel kita dalam sebuah jurnal itu ya. Nah kemudian teman-teman juga bisa, kalau misalnya nih sebuah jurnal teman-teman kemudian ragu gitu, ini jurnalnya masuk kategori jurnal yang bagus atau tidak, teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan namanya website Kope gitu ya. Kope Members ini adalah salah satu, eee website yang menampilkan bahwa jurnal yang kita inginkan itu adalah masuk kategori jurnal yang mengikuti kode etik penjurnalan gitu ya. Nah ini lebih kepada jurnal sebenarnya bukan ke artikel ya teman-teman ya. Seperti misalnya biologi nih, jurnal biologi kita klik di, searching areanya ya biologi misalnya, kemudian di situ ada tertampil nama jurnalnya, maka ini masuk kategori jurnal yang, mengikuti kode etik sebuah penjurnalan ya teman-teman ya. Karena dia di sini, jurnal tersebut dia harus daftarkan diri ke Kupu Members ini gitu ya, untuk masuk kategori dia sudah mengikuti kode etik dalam hal, melalui, Kupu Members ini nanti teman-teman akan ditampilkan bahwa jurnal tersebut sudah melalui kode etik, dalam hal proses menampilkan sebuah, artikel, menerbitkan sebuah artikel ya. Ada lagi namanya hijack jurnal teman-teman ya. Hijack jurnal itu masuk kategori duplicate jurnal atau fake jurnal ya. Jadi websitenya ada gitu ya, tetapi, websitenya itu adalah website palsu gitu ya, dalam tanda kutip itu websitenya itu cloning gitu ya. Jadi websitenya itu sebenarnya dia memiliki ada website aslinya gitu ya. Hanya saja dia, kemudian, ada orang lain yang menduplikat websitenya gitu ya, seolah-olah seperti website asli gitu ya.
lalu kemudian dia menebar jaring untuk mencari uang melalui website tersebut ya. Lalu kemudian teman-teman kalau sudah, artikel teman-teman itu sudah berproses gitu ya, maka, mau ndak mau teman-teman nanti akan mentransfer uang gitu ya, dan begitu uang ditransfer biasanya websitenya dimatikan sama dia gitu ya. Ini sering sekali terjadi pada mahasiswa doktor gitu ya di Indonesia yang, dia pinginnya instan tidak melalui proses yang semestinya ya. Nah ini teman-teman bisa masuk menggunakan Shimago Journal Rank juga untuk mengkategorisasikan ini masuk kuartil 1, kuartil 2, SJR-nya berapa, nanti juga saya akan kasih nih list nama-nama artikel ataupun nama-nama jurnal ya, nama nama jurnal nanti teman-teman silakan, saya dikasih tahu gitu ya, misalnya dia masuk kategori kuartil berapa, kuartil 1 kah, kuartil 2 kah, kuartil 3 ya, teman-teman bisa menggunakan Shimago ini ya. Kemudian nanti saya juga akan menampilkan nama jurnal yang masuk kategori, misalnya discontinue list gitu ya, gimana gitu ya. Contoh misalnya Open Access Macedonian Journal of Medical Science ini misalnya ya, teman-teman bisa lihat gitu ya, walaupun masih tercatat gitu ya di Scopus gitu ya, masih tercatat di Shimago, tapi dia masuk kategori jurnal yang terdiscontinue gitu ya. Seperti yang tertampil di sini ya ada ya, coverage discontinued in Scopus teman-teman ya. Iya, ini juga Bali Medical Journal ya, jelas di sini tertulis coverage discontinued in Scopus gitu ya. Walaupun memang masih terindeks di Scopus, tapi dia discontinue, sudah discontinue ya. Biasanya gitu ya menjadi alasan kenapa discontinue itu karena faktor, eee, terlalu banyak dokumen yang dia terima sama jurnalnya ya teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Di tahun 2022 misalnya 380, sedangkan di tahun 2023 gitu ya dia hampir menerbitkan 2 kali lipatnya gitu ya. Nah, jadi cenderung di tahun berikutnya itu biasanya Scopus akan mengevaluasi gitu ya, masuk radar sebelumnya, namanya itu radar gitu ya. Radar itu masuknya, dikasih warning gitu jurnalnya gitu ya. Kalau dia masih tetap jalan gitu ya, nah maka di tahun berikutnya gitu ya, kalau kita lihat di tahun 2024 itu, dikeluarkan gitu ya dari Scopus ya. Ada lagi teman-teman kalau mau menggunakan, Web of Science ya, tapi ini harus menggunakan, akun premium gitu ya, kebetulan kita di UAD belum berlangganan ya. Ada lagi Sinta teman-teman ya, Sinta juga bisa untuk mencari tahu gitu ya nama jurnal dan juga dia masuk kategori berapa jurnalnya, Sinta 1 kah, 2 kah, 3 ataupun 4 gitu ya teman-teman ya. Nah di UAD berapa Sinta yang disyaratkan Mbak Sophie? Minimal Sinta 3, Pak. Minimal Sinta 3. Iya. Kalau saya jadi kaprodimu minimal Sinta 1 kalau saya, tapi untung saya nggak kaprodinya ya, Pak Saiful masih baik hati masih masih kasih, "Dulu sebelum kalian itu malah nggak jelas itu, yang penting Sinta," gitu. Enak banget itu. Sinta 6 itu anak S1 aja bisa gitu loh, masa S2 nggak bisa S3, nggak bisa Sinta 3 gitu ya teman-teman ya, bisalah. Oke ya, teman-teman kemarin sudah saya demokan juga gitu ya. Anda kalau mau cari di Sinta, Anda tinggal masuk ke Sinta. Oh, saya nggak tahu ya akun teman-teman, punya apa enggak gitu ya. Punya apa enggak ya teman-teman akunnya. Tapi setahu saya memang kayaknya itu dosen aja deh yang ini. Anda bisa tanya ke dosen teman-teman ya. Atau nggak perlu login kayaknya. Nggak perlu login juga bisa teman-teman cari tahu jurnal sama apa, beberapa informasi di sini, ada jurnal, ada juga kategori jurnal gitu ya, baik itu Sinta 1, 2, 3 itu bisa kita lihat di Sinta ya. Ini aja jurnal tadi ya, aspal asli tapi palsu ya. Ini orang Indonesia ini sering kali kenanya ya, nggak dia doktor, nggak dia profesor, sama aja gitu ya. Pingin instan kan orang Indonesia itu kan ya, pingin cepat gitu ya. "Pak nitip, artikel diterbitkan di jurnal Bapak," gitu ya, "mau terbit kapan Pak? Kalau bisa besok Pak," gitu ya. Enak betul gitu ya. Gelarnya udah doktor, enak kayak gitu ya. Kayak nggak tahu aja proses artikel gitu ya. Nggak boleh gitu teman-teman ya. Kalau ada saya tahu ya anak S2 kayak gitu tuh, kita kasih tahu Pak Saiful nanti ya. Ya ini list of predatory journal teman-teman ya, bedanya dengan hijack journal. Kalau predatory journal dia sebenarnya tetap melalui,
proses submission sebenarnya, tapi dia tidak melalui review proses dia biasanya predatory journal ini. Nah, kalau kita sebagai dosen mau gunakan, untuk kenaikan jabatan fungsional kita gitu ya, misalnya dari, menuju profesor misalnya gitu, yang dilihat nanti adalah proses pre-review-nya namanya. Proses pre-review-nya akan dilihat oleh editor editor oleh reviewer kita gitu ya. Apakah betul-betul ya artikel yang kita, submit itu, sudah melalui pre-review proses ini ya. Kalau hijack journal ini nggak jelas gitu, websitenya itu nggak jelas gitu ya. Websitenya itu ketika kamu klik itu nggak bisa dia membawa ke mana gitu ya, ke link-nya itu loh, ya palsu ya. Bagaimana mengidentifikasi reputed atau fake journal gitu ya, ini berlaku untuk internasional ya, kalau nasional tentu kita belum bisa, memilah-memilih sebenarnya kalau nasional jurnal ya, karena masih masih sangat, ini gitu, belum jelas gitu ya, untuk yang level nasional ya. Kalau mau terhindar dari fake journal, teman-teman bisa memilih publisher-nya yang bagus, yang kalau di luar negeri itu kan pakainya impact factor ya, indeksasinya bagus, editorial board-nya itu jelas, review prosesnya itu ada ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, seperti Elsevier yang publisher ya, Springer, Taylor Francis, Web of Science, Wiley gitu ya. Nanti lama-lama teman-teman akan, eee, terbiasa gitu ya. Hampir di semua publisher ini saya jadi reviewer juga gitu. Jadi saya paham betul ya prosesnya, bahkan di beberapa ini di Springer sama di Taylor Francis saya jadi editornya gitu ya. Jadi saya paham betul proses mereka memproses sebuah artikel dalam, artikel-artikel para authors ya. Kalau yang teman-teman mau yang lihat yang fake journal nggak jelas gitu ya, publisher-nya nggak jelas siapa publisher-nya gitu, yang fake journal ya tadi ya. Vektor juga, menjadi faktor yang sangat penting gitu ya. Walaupun di Indonesia masih belum digunakan impact factor ini teman-teman ya. Impact factor 1, impact factor 2, 3 gitu ya. Nah kalau ini impact factor ini biasanya digunakan bukan bukan oleh Scopus, tapi oleh Web of Science, di atasnya Scopus teman-teman ya. Jadi lebih banyak digunakan oleh Web of Science dibandingkan dengan oleh Scopus ya. Indeksasinya jelas gitu ya, misalnya Scopus, kalau dia terindeks Scopus ya jelas, jurnal tersebut bagus gitu ya. Apalagi Web of Science itu di atasnya Scopus gitu ya. Nah, ada lagi indeksasi Web of Science itu kategorinya SGI, SSGI, ESGI gitu ya. Nah, jadi ada lagi spesifikasi, indeksasi untuk Web of Science. Ada lagi Google Scholar. Nah, kalau Google Scholar ini masih sangat standar teman-teman ya. Masih sangat standar. Predatory Journal juga masuk dia terindeks Google Scholar dia gitu ya. Jadi Google Scholar dan juga Dimension ini masih sangat, low level gitu ya untuk indeksasi gitu namanya. Masih dia belum bisa mengkategorikan dia masuk kategori potensial predator atau tidak ya. Tapi kalau Scopus sama Web of Science ini sudah sangat strict ya, ya. Ada lagi preview prosesnya di sini, it takes time around 1 to 2 weeks gitu ya. Kalau kita sebagai pengelola jurnal gitu ya, kita akan sangat proporsional dalam hal memproses artikel gitu ya. 2 minggu setidaknya, walaupun kemudian 2 hari itu sudah selesai, kami tidak mau cepat-cepat gitu ya. Minimal 2 minggu gitu ya, karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan kalau kita terlalu cepat justru ya teman-teman ya. Jadi nggak berlaku dalam sebuah jurnal itu lebih cepat lebih baik gitu ya. Lebih cepat lebih baik itu nggak berlaku dalam sebuah jurnal gitu ya. Maka bahkan kalau Anda itu sebagai dosen gitu ya, untuk kenaikan jabatan fungsional itu, maka jurnal tersebut akan dilihat prosesnya itu minimal 1 sampai 2 bulan. Minimal 1 sampai 2 bulan. Kalau kurang dari itu, maka dia biasanya reviewer-nya itu akan ragu-ragu gitu ya. Oh ini artikelnya itu baik apa enggak, jurnalnya ini baik apa enggak tempatnya mem-publish artikelnya gitu ya. Kalau fake jurnal ini bahkan dia, eee, menjanjikan teman-teman itu dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam gitu ya. Mbak Sofi misalnya, mau, submit artikel di jurnal Anda gitu ya. Oh ya silakan transfer money nanti beberapa jam kemudian saya akan terbitkan gitu ya. Nah itu hati-hati teman-teman ya. Itu masuk kategori potensial predatory journal ya. Nah, kalau mau identifikasi Anda bisa memasuki ISSN menggunakan ISSN-nya, tapi kadang di ISSN-nya pun yang digunakan itu sama biasanya ya. Nah, itu juga yang menyulitkan kita sebagai authors itu untuk mengidentifikasinya gitu ya. Kemudian doi jurnal juga jelas gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya nih, dari
diskusi kita beberapa kali pertemuan kemarin gitu ya, teman-teman ya. Kira-kira kenapa sih harus Scopus coba? Saya bisa apa yang Anda tahu tentang Scopus gitu ya? Coba saya mau tes dulu nih. Mas Anhar, kira-kira yang Mas Anhar tahu tentang Scopus itu apa sih? Yang sering dengar kan Scopus 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 gitu ya. Apa sih? Yang saya tahu itu ada salah satu publisher, Pak. Kemudian itu skalanya internasional, dan itu mudah terindeks. Kalau kita publish itu cepat untuk terindeks di H-index kayak gitu. Kalau yang lain gimana Mas? Yang lain Mbak atau Mas? Yang lain ada nggak pendapat yang lain? Berkaitan dengan reputasi dan kredibilitas, Pak. Jadi karena Scopus jadi banyak yang memang artikel-artikel yang masuk itu memang terpercaya dan hasilnya juga yang terbaik seperti itu. Oh gitu ya. Baik baik baik. Kenapa harus Scopus gitu ya? Karena Scopus itu adalah, parameter yang digunakan di dunia hari ini gitu ya. Walaupun memang di Indonesia yang paling digunakan memang Scopus gitu ya, tapi kalau di luar itu Scopus bukan satu-satunya, tapi Web of Science gitu ya, lebih tinggi daripada Scopus gitu ya. Jadi minimal kita aman lah gitu ya kalau kita mau pakai untuk apa-apa gitu ya. Tapi kalau standar untuk S2 kan di Indonesia kan masih belum ya, masih belum sampai level Scopus gitu ya. Kalau mahasiswa saya wajibkan gitu ya. Makanya jangan pilih saya jadi pembimbing gitu ya. Sudah ada yang menghubungi saya, nggak apa-apa sih saya masih ada slot 5 gitu, saya lihat itu kemarin sama prodi gitu ya. Sudah ada 5 mahasiswa saya, satunya 6 kemarin, tapi satunya lulus. Scopusnya yang baru lulus itu ada 11 Scopusnya, sedangkan yang jurnal artikel nasionalnya itu sekitar 10, berarti sekitar 21 enggak 22, ini baru tadi malam, accepted lagi yang Scopusnya, berarti ada 12 Scopusnya. Ada 20-an itu teman-teman itu bisa gitu loh. Cuman kalian aja yang malas gitu ya. Suruh ini nggak dikerjain gitu ya. Ya kalau saya sih terserah teman-teman ya. Itu kalau, Anda punya profil Scopus itu bagus sekali sebenarnya teman-teman. Kalau mau lanjut S3 itu kayak jalan tol gitu ya, jalan tol ya. Bahkan saya tawarin ke mahasiswa saya itu mau lanjut S3 nggak dapat beasiswa di luar negeri gitu ya. Dia nggak siap karena bahasa Inggrisnya belum ini gitu ya. Sebenarnya teman-teman ya kalau yang standby di Jogja itu saya sarankan kursus bahasa Inggris gitu loh. Ya, Mas Anhar ya, kamu kalau di Jogja itu kursus bahasa Inggris 1 tahun itu masa nggak bisa gitu ya. Oh, anak kecil aja dalam beberapa bulan dia bisa ngomong kok, masa iSUT, Pak. kita iya gitu ya. Jadi apa ya, kesempatan itu sama soalnya teman-teman ya, kesempatanmu itu sama ya. Jadi kalau kamu nggak bisa berbahasa gitu ya, sayang gitu loh teman-teman ya, sudah punya profil bagus gitu ya. Nah ini kemarin udah ya, how to get the journal discontinue ya. Sudah tahu ya caranya ya? Nggak tahu nggak? Coba coba saya peragakan ya. Kalau kalian mau tahu nama jurnal terdiscontinue atau tidak, gitu ya, entar saya buka dulu website-nya. Mbak Sophie saya minta tolong ditampilkan ya. Ini di link ini, Ditambahkan. biar teman-temannya bisa. Sebentar saya kirimkan linknya. Iya, Pak. Tuh, coba saya ini kan, coba saya ditampilkan websitenya.
Saya share Pak ya. Sudah? Ini Pak sudah terlihat? Bawah, Apakah coba sudah bawah, terlihat bawah. teman-teman? Bawahnya, bawah. Kelihatan Mbak. Iya, bawah, bawah, bawah. Di scroll ke bawah. Bawah lagi. Nah, itu tuh yang atasnya itu atas. Ini? Atasnya lagi. Nah, Ini ya itu. Pak? Download source list, title list itu. Yes. Nah, kamu buka coba itu anunya. Apa? Excel-nya itu. Benar nih masih mendownload. Hmm. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman itu di apa namanya mau lihat ya, mau lihat sebuah ini kan list nama jurnal yang terdiscontinue atau nama jurnal yang terindeks Scopus diinformasikan melalui di sini sama Scopus itu. Jadi ini 3 kali setahun dia update, gitu ya. Yang bulan yang awal tahun ini ya sekitar berapa ya? 3 minggu yang lalu itu diumumkan kalau nggak salah ya. Bulan Maret itu. Mm. Dia kemarin ya sekitar pertengahan April baru dirilis yang bulan Maret itu. Coba dibuka dulu Mbak Sofi, biar Bentar Pak. teman-temannya itu paham ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, ini jurnalnya anu nggak gitu ya, aman apa enggak juga bisa kita lihat dari situ. Coba ditampilkan bisa Mbak Sofi? Sebentar Pak ini sudah sebentar. Oke. Coba tampilkan coba. Sudah terlihat? Nah, Dah. itu kan Scopus Source Maret 2025 ya. Kalau teman-teman yang coba Mbak Sofi berpindah ke Accepted Titles March 2025. Yang sebelahnya itu, yang sebelahnya itu loh. Ini sepertinya laptop saya sedang loading Pak. Oh iya iya, oke, nggak apa-apa.
Boleh? Jadi accepted titles March itu adalah list jurnal yang, diindeks oleh Scopus gitu ya, per Maret 2025 gitu ya. Makanya kan Iya kalau sudah. teman-teman lihat itu kan banyak yang misalnya sebuah universitas punya jurnal Scopus, punya jurnal kemudian di-apply oleh Scopus kurang lebih 1 tahun, minimal 6 bulan gitu proses, 6 bulan 1 tahun. UAD kan termasuk, universitas swasta yang paling banyak jurnal Scopusnya ya, yang kita kelola itu. Termasuk yang kemarin bulan Maret itu juga ada yang kita dapat ya ada yang terindeks Scopus gitu ya. Jadi di sini mereka lihatnya teman-teman informasi pengumumannya itu. Termasuk yang sebelahnya itu lagi Mbak, Sofi itulah discontinued titles March itu adalah list nama jurnal yang terdiscontinue oleh Scopus. Paham ya teman-teman ya? Nah biasanya terdiscontinue oleh Scopus coba teman-teman lihat ini adalah list nama jurnal-jurnal terdiscontinue. Nah kalau yang berwarna merah itu adalah, per Maret 2025 terdiscontinue-nya. Ini adalah list nama jurnal yang terdiscontinue dari zaman bahula sampai sekarang gitu ya. Zaman bahula maksudnya dari, Scopus berdiri sekitar tahun 2004, 2005 gitu ya. Ya, kalau yang berwarna merah itu yang per Maret 25 ini gitu ya, yang berwarna merah. Kamu cari yang berwarna merah itu yang nah ini contohnya, Communication and Applied Non-Linear Analysis ini adalah per Maret 2025 kemarin terdiscontinue oleh Scopus. Paham ya, teman-teman ya? Paham ya? Oke, kalau udah paham ya sudah ya. Sudah Mbak Sofi, saya lanjutkan supaya lebih cepat lagi kita anunya. Karena Mbak Sofi minta saya 2 kali pertemuan aja Pak gitu ya, biar hemat waktunya gitu ya, karena kami sibuk katanya. Ya sudah gitu ya, saya ikut Sofi ajalah. Oke ya Mbak Sofi ya, kawan-kawan ya. Teman-teman semangat belajar, Pak. Oh gitu ya, baguslah. Saya juga semangat ngajar loh kalau kayak gitu ya. Ya nanti kalian kalau lagi di Jogja kita offline aja ya, seminggu ataupun, seminggu sebelum UTS atau setelah monggo. Iya siap. Banyak sih teman-teman di Jogja, Pak. Kalau mau minggu depan boleh sih. Baik ya, tadi saya sempat tanya kenapa harus Scopus gitu ya, karena, memang memang, salah satu indeksasi dan juga publisher Scopus itu punya jurnal kurang lebih ada lebih dari 1.000 jurnal teman-teman. Jadi yang paling aman itu ya teman-teman ya. Termasuk Mas Anhar kalau kamu mau lamar anak orang bisa pakai Scopus, artikel Scopus ya. Mhm. Ya bisa ya. Termasuk saya juga kemarin melamar anak orang pakai artikel yang terindeks Scopus gitu ya, ada 2 gitu ya. Tapi ini terbitnya satunya per bulan ini gitu ya, masih baru kemarin gali proofnya insyaallah terbit 1 hari atau enggak 2 hari yang akan datang gitu ya. Satunya mungkin di isu selanjutnya, ini gali proofnya gitu ya. Jadi ini kolaborasi kini kami berdua gitu ya. Jadi namanya saya dan nama istri saya gitu ya. Nah kamu Korespondennya siapa, bisa Pak? juga. Kenapa? Korespondennya siapa ini, Pak? Ya saya gitu Oh ya. ya. Respondensinya saya gitu ya. Masa orang lain gitu ya, masa kalau kamu punya mertua oke juga sih gitu ya, kalau mertuamu mau gitu ya. Nah ini salah satu, bentuk kolaborasi antar ilmuwan ya teman ya. Ya kita lanjut yang lain ya. Nah ini teman-teman ya, kalau misalnya kita sudah kemudian memiliki manuskrip gitu ya, artikel gitu teman-teman ya. Teman-teman kemudian akan berproses ke sebuah jurnal gitu ya. Bagaimana memprosesnya? Kita harus submit artikel kita gitu ya. Nah, pada saat kita submit teman-teman juga kita perlu tahu beberapa poin nantinya ya. Contoh misalnya nanti akan saya sampaikan preview proses itu seperti apa sih gitu ya. Editor jurnal itu seperti apa nanti gitu ya akan memproses artikel kita ya, termasuk nanti berkaitan dengan dokumen apa saja yang kita siapkan pada saat kita submit artikel kita ke sebuah jurnal ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan, begitu artikel kita itu sudah artinya begitu draft artikel kita itu sudah jadi teman-teman ya, sering sekali kita menganggap bahwa artikel kita itu sudah bagus gitu ya. Dalam tanda kutip bahasa kita itu mengatakan kepedean kadang gitu, kalau bahasa saya itu kepedean gitu ya. Jangan terlalu percaya diri teman-teman ya, jangan terlalu percaya sama dirimu sendiri Mbak Sofi ya.
Kamu harus suudzon sama dirimu sendiri gitu ya. Artinya apa gitu, karena sering sekali ya, saya pun merasakan gitu, ketika saya menulis itu, habis menulis itu perlu divalidasi oleh orang lain gitu ya. Bisa jadi yang kita tulis itu misalnya tesis saja, tesis yang kalian tulis itu kadang kalian udah merasakan, "Wah, ini udah bagus banget pasti tesis saya." Begitu dibaca sama pembimbingmu, dicoret-coret kan sama pembimbingmu kan. Nah, kalau saran saya teman-teman ya, suruh teman-temanmu tuh baca, misalnya Mbak Sofi dekat sama Mbak Anissa gitu ya, minta Mbak Anissa, "Coba Mbak Anissa baca tesis saya atau artikel saya," gitu, "ada yang masukan nggak?" Gitu ya. Nggak akan jauh dari apa yang menjadi masukan teman-teman nanti, penguji ataupun reviewer kita ya. Itu pentingnya kolega kita itu memberikan feedback. Bisa jadi bosan dengan tulisanmu sendiri gitu ya, apalagi udah kamu habis putus sama pacarmu gitu ya, belum lagi habis dimarah-marah sama pembimbingmu gitu ya, ya otakmu jadi error gitu ya, gimana kamu mau menulis yang bagus gitu ya Mbak Anissa ya, kata Mbak Anissa gitu. Minta feedback dari Mas Anhar, Mbak Anissa gitu ya. Ya, nggak masalah teman kolega teman-teman itu memberi masukan dulu gitu ya. Nah, saya sering sekali menemukan artikel yang seperti yang kalau saya baca itu ngabisin waktu saya gitu loh. Yang asal-asal nulis gitu ya, submit ke jurnal gitu ya. Mbok, itu perbaiki dulu lah tulisannya gitu teman-teman ya. Itu pentingnya input sama feedback dari kawan kita, kolega kita ya. Belum lagi quality assurance-nya itu quality assurance, quality control-nya itu ada pada teman-teman kita sebenarnya. Kalau kita di luar negeri itu kan satu tim lah gitu bahasa kita ya, satu lab gitu ya, satu laboratorium ataupun satu bimbingan lah gitu ya. Kemudian, tentukan jurnal mana yang kalian tuju kan kalian bisa sudah identifikasi itu kan ya. Kemudian kalau punya, list review reports itu ya, nanti saya akan tampilkan gitu ya beberapa poin yang sering ditanyakan oleh reviewers itu juga bagus gitu ya, untuk menjadi dasar kita ya teman-teman ya. Nah, pada saat teman-teman itu submit artikelnya ke sebuah jurnal, nanti akan melalui namanya review proses. Sering sekali, kita sebagai authors itu merasa seperti pada, komik ini, pada gambar ini ya. Jadi reviewers ini akan siap untuk menggebuk kalian gitu ya, kita sebagai authors ya. Padahal kenapa gitu ya, sering sekali dianggap gitu ya, reviewers itu adalah orang yang memang, menghambat jalannya authors. Sebenarnya tidak teman-teman ya, justru kemudian memastikan segala juru dari artikel teman-teman itu akan dipastikan quality control-nya gitu, sehingga pada saat terbit itu sudah tidak ada lagi kesalahan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, kalau sudah terbit, kalau masih ada kesalahan gitu ya, ya tadi misalnya Mas Anhar gitu ya, sudah lama ranah orang gitu, di acknowledgement-nya ini, nama calon Mas Anhar siapa gitu ya, Sofi si Pak, Sofi Pak, Mbak Sofi. ya misalnya saya apa namanya, artikel ini saya persembahkan untuk Sofi gitu kan, udah terbit artikelmu itu kan, belum belum kamu lamar anak orang, ternyata nggak jadi misalnya ya. Nah, kamu kamu kontak si ini kan, kamu kontak si jurnalnya, editor jurnal, "Pak, tolong dong di-remove namanya Sophie itu di acknowledgement itu." Oh, nggak bisa Mas Anhar, nggak raiso itu, nggak bisa itu kalau kamu mau prosesnya prosesnya anu itu, prosesnya apa namanya, prosesnya panjang sekali. Kamu harus minta tanda tangan ke semua author termasuk ke Sophie itu. Sophie mau nggak itu di-remove namanya gitu ya. Nggak semudah itu. Itu namanya nanti, eee, apa namanya, korigandum namanya istilahnya itu, correction. Jadi pada saat diterbitkan lagi namanya correction nanti gitu ya. Itu aib dalam sebuah proses jurnal, nggak boleh itu ya. Makanya sebelum betul-betul terbit harus dipastikan tidak ada kesalahan gitu ya. Apalagi kesalahan data. Kalau kesalahan data itu fatal sekali gitu ya. Itu bisa jurnalnya itu bisa kena retract nanti, retract namanya, dicabut artikelmu itu ya. Bukan lagi boleh diperbaiki tapi dicabut artikelnya ya. Jadi, reviewers itu nanti akan memastikan, makanya pastikan nanti Mas Anhar ya, kalau kamu mau tadi itu pakai namanya Sofi itu pastikan betul Sofi itu nerima kamu gitu ya. Lalu review proses itu akan memastikan apa? Semuanya dipastikan gitu ya, mulai jadi dari judul sampai reference-nya itu dia akan pastikan gitu ya. Jadi reviewers itu nanti akan memberikan feedback kepada editor gitu ya, "Oh ini ndak layak, bagian ini ndak layak, bagian ini ndak layak," gitu ya. Ya, kemudian apalagi dia akan memastikan banyak,
hal ya, khususnya kalau saya pribadi itu dia nanti akan melihat novelty-nya ada nggak gitu ya artikel ini gitu ya, informasi terbarunya ada nggak gitu ya teman-teman ya. Nah kalau saya kenapa menerima sebagai reviewer itu biasanya di sini kita membaca paper akhirnya gitu ya. Mereview paper merupakan upaya pemaksaan diri untuk membaca paper sebagai cara untuk belajar dalam menulis paper yang baik gitu ya. Kalau saya jadi senang saya gitu ya kalau di email itu kadang per hari itu puluhan email masuk untuk mereview artikel. Pokoknya senang saya makanya apa yang gebukin author tadi gitu ya, menggunakan komentar-komentar gitu ya. Di situ, sifat kritis kita akan teruji teman-teman ya. Nah sama seperti ini ya, sering sekali kan saya jelaskan ini teman-teman ya. Kamu anggap bahwa Anhara anggap ini mobil ini udah bagus banget gitu ya, udah bagus banget gitu ya. Padahal belum tentu begitu dilakukan review oleh reviewer kita teman-teman ya, reviewer-nya itu berpandangan lain gitu ya. Makanya nanti akan dikirim ke 3 reviewer umumnya walaupun beberapa jurnal juga mengirim ke 2 reviewers gitu ya. Bahkan saya di BMC, Medical Genomics saya sebagai editor itu kadang saya mengirim ke lebih dari 100 reviewer, 100 reviewer gitu ya. Tapi dari 100 reviewer yang saya kirimkan itu belum tentu 10 dari mereka itu akan menerima sebagai reviewer gitu ya. Nggak mudah juga mencari reviewer sebenarnya gitu, karena dia akan menuangkan ide dan juga waktunya gitu untuk membaca artikel kita gitu ya. Ya. Nah, jadi sering sekali kita sebagai autors itu menganggap gitu ya, mobil di atas itu menjadi sempurna menurut kita gitu ya. Padahal kalau mau bernilai lebih gitu ya, maka tambahkan bannya, tambahkan jendelanya gitu kan ya. Kan itu kan yang value-nya menjadi berbeda gitu ya. Itu yang membedakan kenapa mobil SMK gitu ya, miliknya Jokowi gitu ya, berbeda harganya dengan Mercedes gitu ya. Oh nggak ada ya? Mobil SMK itu nggak jadi ada ya? Berarti kalian ditipu sama mantan presidenmu ya. Ini contohnya gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya gitu ya, contoh, biar Mas Anhar nggak ngantuk ya. Nah, kita lanjut ke editorial rule gitu ya. Kalau tadi reviewers, kalau ini editors gitu ya. Siapa itu editors? Editor itu ada kalau di sebuah jurnal internasional nanti ada level-levelnya. Level tertinggi itu namanya editor in chief. Ya, di bawahnya itu biasanya ada namanya managing editor. Di bawahnya itu lagi ada namanya editorial board gitu ya. Tetapi kalau kita mau mengeneralisir gitu ya, ya mereka itu adalah masuk kategori editors gitu ya. Ada lagi namanya technical editor nanti. Itu istilah-istilah saja. Tapi siapa editors gitu ya? Editors itu adalah orang yang akan memutuskan nanti ya. Orang yang akan memutuskan apakah artikelnya itu layak diterima atau tidak. Kenapa nggak reviewer, Pak? Reviewer itu hanya memberikan masukan gitu ya. Kalau reviewer bilang tidak, editornya bilang iya gitu ya, ya editornya itu yang akan menjadi pemutus gitu ya. Editornya itu apa, nggak bisa memutuskan, Pak? Oh, sangat bisa gitu ya. Tanpa melalui reviewer, tanpa masukan dari reviewer juga sebenarnya editornya itu sudah bisa memutuskan sebenarnya dia. Cuman dia tetap menyeimbangkan gitu ya. Barangkali kemudian perspektif keilmuan yang berbeda nanti bisa memberikan masukan gitu ya. Makanya dia biasanya editors itu tetap butuh orang gitu ya, butuh orang yang kemudian memiliki spesifikasi keilmuan yang mirip dengan calon authors dari artikel tersebut gitu ya. Umumnya nih editors itu mengirim kepada jumlah reviewer yang ganjil. Reviewer ganjil contohnya berapa? Minimal 3. Makanya tadi itu saya bilang itu, walaupun beberapa jurnal juga ada 2. Kenapa 3 gitu ya? Supaya dia nanti pada saat dapat, feedback itu, satu yang menerima, 2 yang menolak, biasanya kan cenderung ya editornya nanti akan terpengaruh untuk menolak gitu ya. Satu yang memberikan masukan diterima, 2 yang memberi masukan tidak diterima, maka, eee, yang diterima yang ditolak lebih banyak itu yang akan diikuti oleh editornya gitu ya. Nah, atau sebaliknya gitu ya, 2 yang menerima, 2 yang, menerima, satu yang menolak gitu ya, maka editor cenderung akan memilih 2 tadi gitu ya. Kalau tiga-tiganya yang menolak, Pak, gitu ya, lalu editornya merasa ini gitu ya, maka biasanya editornya akan nambah reviewer lagi nanti gitu ya. Kalau dia ragu misalnya editor kita sebagai editor kadang ragu gitu ya, ini kita baca nih komentar dari reviewer,
ini kok kurang objektif ya masukan dari reviewer, maka editor ini nanti akan menambah jumlah reviewer gitu ya, mengirim ke reviewer yang lain supaya lebih objektif dari feedback yang akan diberikan ya. Jadi pada umumnya perspektif editor itu nanti akan memastikan terkait dengan skopnya gitu. Skopnya masuk apa enggak nih artikel ini gitu ya. Karena nanti Scopus itu nanti akan melihat nih, jangan-jangan jurnal ini menerima di luar skop terlalu banyak gitu ya, maka itu yang akan menjadi evaluasi dari Scopus nantinya. Kemudian yang kedua adalah novelty gitu ya. Novelty itu tahu nggak? Mbak Anissa pernah dengar novelty nggak ya? Belum, Pak. Belum ya? Mantanmu nggak ada yang nama novel novel ya? Novelty itu apa? Masa belum pernah dengar? Sering kamu dengar itu kan kalau ikuti ujian teman-temanmu itu kan, "Mana novelty?" Kan sering saya dengar itu kan, para penguji itu nanya, "Mana novelty?" Coba siapa yang mau berkomentar, novelty itu apa gitu? Kebaruan, Pak. Nah, kebaruan itu kayak mana Mbak Aulia? Jadi mungkin misalnya kayak suatu riset ini, eee, udah pernah di-riset sama orang lain, tapi kita harus ada kebaruannya. Misalnya kalau misal, periset lain tuh misalnya pakai tanaman A aja, tapi kita itu harus menambahkan misalnya pakai tanam B, terus dikombinasi dosisnya dan lain sebagainya, seperti itu, Pak, sepaham saya. Ya, oke, kalau bahasa sederhananya berarti keterbaruan gitu ya, teman-teman, kebaruan gitu ya. Kalau, oke nanti kita lanjut ya. Ada lagi kualitas gitu ya, kualitasnya akan dilihat gitu ya. Biasanya reviewer itu punya insting tersendiri gitu ya, editornya pun memiliki insting tersendiri, ini kualitasnya bagus apa enggak. Dilihat dari metodologinya, dari, eee, apa, dari kalimat-kalimat yang dia tulis gitu ya, kelihatan gitu ya. Signifikansinya juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Signifikan maksudnya apa? Misalnya P value-nya kurang dari 0,05 misalnya. Jadi kalau negatif finding itu agak sulit diterima sama jurnal sebenarnya. Tapi jangan kamu perkosa hasil penelitianmu Mas Anhar ya. Tidak signifikan hasilnya kamu tulis di artikelmu signifikan ya. Itu juga nggak boleh kan, nggak boleh. Apa, ilmuwan itu nggak boleh bohong kan. Ya, nggak boleh bohong ya Mas Anhar ya. Apalagi ijazahmu yang di otak-atik nggak boleh ya. Nah ini yang reviewer teman-teman ya. Kalau perspektif reviewer gimana gitu ya. Perspektif reviewer itu tidak jauh berbeda sebenarnya daripada perspektif editor gitu ya. Nanti pada saat teman-teman, pada saat reviewer-nya itu memberi masukan, nanti dia akan memberikan masukan terkait poin-poin ini biasanya. Kita ada list biasanya, contribution-nya, signifikan atau tidaknya, eee, menurut reviewer ini cocok nggak dengan jurnalnya gitu ya. Kemudian yang lain-lain di sini ya, ada tabelnya, ada lagi figurnya gitu ya. Lalu kemudian dia akan menyimpulkan gitu ya. Save without alteration atau save after minor revision atau review again after major revision gitu ya, atau reject gitu ya. Kalau saya kok senang reject ya. Tapi ya tergantung ya teman-teman ya. Biasanya nanti ya kalau rage reject gitu ya artinya ya kita memberikan masukan, udah ditolak aja nih artikel gitu ya teman-teman ya. Mayoritas yang saya review itu memang reject sih sebenarnya teman-teman ya. Walaupun itu urusan editor nanti mau diteruskan atau enggak ya. Nah, biasanya gitu ya, yang sampai ke reviewer itu nanti pakainya blind review namanya. Blind review itu maksudnya apa gitu ya? Biasanya reviewer itu tidak tahu siapa penulisnya. Oh, enggak, sebaliknya. Biasanya authors itu tidak tahu reviewernya siapa gitu. Tapi reviewersnya tahu penulisnya siapa. Itu namanya single blind review. Kalau double blind review, itu reviewer maupun author itu tidak tahu sama sekali siapa itu autorsnya untuk reviewer, ataupun autorsnya tidak tahu sama sekali siapa reviewernya gitu ya. Walaupun yang double blind review itu agak jarang gitu ya, yang paling banyak itu single blind review gitu ya. Jadi saya punya kesempatan mencari tahu tentang Mas Anhar misalnya, Mas Anhar itu submit artikel, saya sebagai reviewer tak cek Mas Anhar, oh ini saingan saya gitu ya, sudah gitu ya, tolak aja gitu ya. Banyak yang reviewer kayak gitu teman-teman ya. Itu kelemahan dari single blind review gitu ya. Kalau double blind review itu juga jarang jurnal walaupun memang itu direkomendasikan ya. Ya ini, nah tapi sekarang itu ya teman-teman ya, sekarang itu jurnal itu juga agak transparan gitu ya. Walaupun tadi itu single blind review pada saat prosesnya,
Tapi pada saat terbitnya nanti tetap beberapa jurnal itu saya melihat, dia menampilkan nama kita pada saat dia terbit gitu ya. Makanya kita sebagai reviewer itu juga karena ini contohnya adalah Frontiers ini. Frontiers ini kalau kita tidak mau dicantumkan nama kita, maka dia tidak akan mau memproses, komentar kita sebagai reviewer gitu ya. Makanya pada saat terbit, kalau teman-teman lihat ini kan ada nama saya nih sebagai reviewers ya, di homepage artikelnya teman-teman. Orang itu kalau udah publish itu ya, reviewer-nya siapa gitu, reviewed by kan di sini. Misalnya dari mana, Itali, saya dari Indonesia gitu ya, teman-teman bisa lihat ini. Jadi nggak bisa kita memberikan komentar yang, di luar scope dari ini gitu ya. Misalnya Mas Anhar musuh saya gitu ya, saya kasih komentar apa-apa, kan tahu akhirnya nanti Mas Anhar begitu terbit artikelnya, oh Pak Lalu kan musuh saya gitu ya, pantas dia komentar kayak gitu ya. Jadi kita sebagai reviewer itu tetap objektif gitu ya, nggak berani gitu ya di luar scope dari apa yang menjadi poin, penting dari penelitian ini nanti akan menjadi, eee apa ya, yang akan menjadi pertimbangan oleh editornya. Jadi paham ya sampai di sini teman-teman ya, proses sebuah artikel itu ya teman-teman ya. Nah jadi reviewers itu akan memastikan terkait dengan novelty-nya, understanding bisa dipahami apa enggak tekstualnya ya, easy flow atau enggak penulisan teman-teman ya, termasuk, novelty-nya tadi. Nanti saya akan singgung novelty sedikit ya. Nah pada saat teman-teman itu submit sebenarnya ya, teman-teman, apa ya, akan menulis sebuah cover letter namanya. Cover letter itu semacam surat penghantar kepada editor gitu ya, eee, ya semacam surat permohonan ya, bukan surat permohonan ya, tapi semacam surat pengantar yang isinya kenapa artikel Anda perlu untuk dipertimbangkan untuk terbit di jurnal ini gitu ya. Bentar ya, ini agak lambat. Ya ini namanya cover letter ya teman-teman ya. Ini saya akan lihatkan contoh-contoh cover letternya. Karena pakai animasi dia jadi agak berat. Nah, ini konten cover letter itu apa teman-teman ya? Kontennya itu adalah title artikel teman-teman gitu ya. Kemudian highlight the specific point. Apa yang menjadi specific point dari artikel teman-teman ya. Kemudian apakah dia baru atau bagaimana gitu ya. Nah, ini contohnya. Ya, kalau di jurnal nasional saya lihat itu agak jarang menggunakan cover letter. Padahal ini penting ya teman-teman ya. Surat pengantar ini ya. Misalnya Dear Dr. Brown, kebetulan nama Anda tahu nama editornya, kalau saya sih cukup Dear Editor saja gitu ya. Nah, di sini kan dia cantumkan kan ya, yang berwarna ungu ini kan, kemudian yang berwarna biru, dan warna merah ya, hijau, coklat gitu ya. Nah, yang dia akan state dalam konten dari cover letter ini ya. Ini ada beberapa ya konten yang lain ya, teman-teman. Ini contoh yang punya saya ya. Teman-teman bisa lihat gitu ya di slide yang sudah saya share ke teman-teman ya. Ini adalah contohnya gitu ya. Saya cantumkan nama judul artikelnya dan saya cantumkan nama jurnalnya dan juga, nama dari ininya gitu ya, apa namanya, yang berwarna biru ini ya, dia yang berwarna merah, dia yang terakhir adalah menyatakan bahwa artikel itu belum pernah diterbitkan di jurnal yang lain gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan nggak di sini? Mbak Sofi, Belum. ini pertemuan, eee, penulisan ini berapa kali lagi ya? Mungkin 2 kali lagi mungkin, Pak. Ah, ini pertemuan kan hari ini 2 kali ya? Minggu depan ada lagi ya? Mbak Sofi kayaknya nge-lag ya?
Iya, berapa pertemuan lagi? Mbak Sepertinya Anissa berapa pertemuan lagi? sepertinya 3, Pak. Kalau nggak 2, 3. Ini Ya kan nggak sih, pertemuan teman-teman? Mbak Andin? Kurang 1 lagi, Pak, berarti kalau hari ini 2. Itu, Kurang Pak. minggu depan aja. berarti minggu depannya udah UAS teman-teman ya? Betul. UTS, Pak. Oh, UTS, UTS, Pak. sorry. Ya, Iya. Pak. Hmm. Ya nggak apa-apa, kita habiskan pertemuan yang kedua ini, apa namanya, 2 kali pertemuan hari ini sampai jam 11 saja udah cukup sih saya kira. Kemudian nanti supaya slide-nya ini semua habis ya yang 250 slide itu ya. Yuk kita lanjut teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman itu sudah submit artikelnya gitu ya, ada 2 kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang pertama, artikel teman-teman itu akan ditolak langsung oleh editornya. Kalau jurnal yang bagus itu dalam hitungan jam itu dia langsung memberikan respon. Ditolak gitu ya. Walaupun dengan bahasa yang halus gitu ya. Ditolak artikel teman-teman itu ya. Dan yang kedua adalah akan dilanjutkan ke proses review. Akan dilanjutkan ke proses review oleh editornya gitu ya. Review prosesnya tadi ya. Nah, kalau kemudian dilanjutkan ke proses review oleh editornya, nanti ada 2 kemungkinan kan gitu ya. Yang pertama, itu reviewer itu akan memberi masukan. Ditolak apa enggak oleh reviewernya gitu ya. Nanti walaupun editornya akan mendesain apakah ditolak apa tidak juga gitu. Tapi yang paling penting nanti teman-teman harus merespon komentar dari reviewer itu. Nah, itu ada tekniknya juga merespon reviewer itu nanti. Makanya ini judulnya How to Respond to Editors and Reviewers Comment ya. Jadi ada tekniknya gitu ya dalam kita merespon editor maupun reviewer gitu ya, teman-teman ya. Sampai sekarang masih kita gunakan, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kemudian teman-teman itu diberikan komentar gitu ya, diberi masukan gitu oleh reviewer itu yang rule yang pertama yang teman-teman itu harus punyai gitu ya, adalah teman-teman perlu apa ya, suudzon boleh, husnuzon juga boleh gitu ya. Karena apa ya, komentar reviewer itu belum tentu 100% benar, belum tentu juga 100% salah gitu ya. Atau juga sebaliknya, kita sebagai authors juga nanti pada saat merespon, makanya itu ya semacam asas praduga tak bersalah lah gitu ya, apa namanya, kalau kemudian komentarnya negatif tentang kita gitu ya, tentang hasil penelitian kita ya, misalnya gitu ya, maka nggak boleh berkecil hati dulu gitu ya. Rule nomor pertama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saran saya teman-teman ya, pada saat teman-teman itu menjawab reviewers itu, teman-teman ya nggak usah jangan jangan banyak ngegrundel gitu ya. Udah kamu fokus aja jawab reviewer gitu ya. Kamu jangan cari tahu siapa reviewersmu gitu ya tadi itu ya Mas Anhar ya. Musuhmu kayak apa ya, udah fokus aja dulu gitu ya. Karena banyak sekali saya melihat itu nggak mau merespon reviewersnya itu ya gara-gara komentarnya negatif tentang hasil penelitian teman-teman ya. Nah, yang terpenting Anda bisa memperbaiki artikel teman-teman dulu gitu ya teman ya. Dan rule yang nomor 4 gitu ya, kalau artikel Anda di-reject ataupun dia kasih komentar negatif gitu ya, bukan berarti kemudian automatically jelek artikel teman-teman ya. Bisa jadi kemudian, apa namanya,
tidak cocok untuk jurnal tersebut gitu ya. Seandainya ditolak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan teman-teman sekarang itu eh, jurnal itu sudah agak transparan gitu. Transparannya gimana Pak gitu ya? Rata-rata jurnal internasional itu dia memberikan semacam opsi kepada autorsnya untuk memilih siapa kandidat reviewersnya. Walaupun finally-nya nanti akan memilih adalah editornya gitu ya. Ada namanya suggested reviewers gitu ya. Jadi suggested reviewers ini adalah kandidat reviewers yang disarankan oleh authors gitu ya. Jadi ada menu nanti di jurnal tersebut, dia akan memberikan rekomendasi kepada authors untuk mencari kandidat reviewer yang diinginkan gitu ya. Ya, contohnya misalnya kalau misalnya Anda mau suggested reviewer, boleh nggak kawan saya Pak? Boleh saja gitu ya, nggak masalah gitu ya. Sah-sah saja gitu ya. Oke, suggested reviewers ya teman-teman ya. Nah, ada lagi don't suggested reviewers. Ada dua kemungkinan. Suggested reviewer adalah yang direkomendasikan, dan don't suggested reviewer. Don't suggest ini maksudnya adalah barangkali kalian punya musuh di dunia ini. Di dunia saintis itu banyak musuhnya, Mas Anar. Ya, kamu kira fine-fine aja kita sebagai saintis itu gitu ya. Ternyata sekelas profesor banyak yang iri dengki juga gitu ya. Dalam tanda kutip ya. Jangan saya jangan di-record ini ya. Maksudnya ya untuk konsumsi kita ya, teman-teman ya. Dulu saya kira itu aman-aman aja gitu. Tapi di balik itu semua juga banyak ternyata. Misalnya Mas Anhar punya profil yang bagus gitu ya. Di balik itu kamu disampaikan kamu sukses ya, sukses Mas Anhar. Tapi di balik itu banyak juga yang musuhin kamu Mas Anhar ya. Makanya jurnal itu memahami gitu ya. Maka jurnal itu dia memahami gitu ya. Jangan sampai kemudian apa ya, terhambat proses reviewnya nanti gitu ya. Makanya di sini don't suggest it gitu. Don't suggest it itu maksudnya adalah misalnya Mas Anhar merasa saya itu misalnya ini gitu ya. Saya itu misalnya eh, pernah bersinggungan gitu ya dengan penelitian Mas Anhar yang Mas Anhar kiranya tidak menginginkan saya sebagai reviewer gitu ya, maka sampaikan saja gitu ya. Don't suggest it reviewer ini biasanya editor akan sangat memahami itu gitu ya. Tidak akan dikirim ke saya artikel Mas Anhar itu untuk direview oleh saya gitu ya. Itu ya Mas Anhar ya dan kawan-kawan ya, semoga memahami gitu ya. Jadi suggested reviewer dan don't suggested reviewer itu eh, sangat umum terjadi di sebuah penjurnalan ya. Itu untuk. Nah, kalau suggested reviewer caranya gimana Pak mencari? Ini kan saya sudah jelaskan kemarin kan. Anda bisa menggunakan Gene Biosemantik ini. Anda tinggal masukin nama abstrak teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi sih saya mencari kolega-kolega saya gitu ya. Yang kolega-kolega saya misalnya siapa gitu ya yang kemudian dia tidak masuk ke authors kita gitu ya. Boleh saja gitu ya. Biasanya suggested reviewer itu dia hanya minta nama, full name, email gitu ya. Full name sama email biasanya ya. Suggested reviewer ini teman-teman bisa menggunakan ini gitu ya. Gene Biosemantik ini ya. Nah, ini contohnya misalnya ya, ini adalah nama-nama list kandidat reviewer yang bisa teman-teman rekomendasikan ke editornya gitu ya. Nanti editornya biasanya akan melihat, oh ini cocok enggak dengan tema artikel teman-teman ya. Contohnya ya. Nah, jadi kalau misalnya nih paper teman-teman itu di-reject gitu ya, bagaimana gitu ya. Nanti saya pribadi menyarankan teman-teman itu lihat dulu apa alasannya ditolak. Didiskusikan sama senior teman-teman gitu ya, ataupun kolega teman-teman gitu ya. Dan jangan berkecil hati bahwa semua orang pernah ditolak gitu ya. Kalau kita melihat data di sebelah kanan ini teman-teman ya, rata-rata artikel itu ditolak karena poor metodologi gitu ya. Tidak ada informasi baru, tidak ada novelty-nya tadi ya. Kemudian poor scientific dari segi bahasa teman-teman ya. Dari segi bahasa kalau bahasa Inggris gitu ya teman-teman ya. Bahkan orang yang eh,
orang yang pernah mendapatkan Nobel Prize saja mengatakan bahwa saya sering ditolak gitu ya, apalagi kita gitu ya. Nobel Prize itu kan paling tinggi gitu ya, nominasi paling tinggi di dunia ini gitu ya, pernah ditolak dan sering ditolak bahkan dia mengatakan demikian ya. Nah, saran saya nih teman-teman ya, kalau kemudian kalian itu menerima nih gitu ya, menerima, komentar, eee, dari dari jurnal ya, komentar reviewer itu teman-teman bikin 2 kolom gitu ya. Kolom pertama adalah reason-nya gitu ya, komentarnya itu apa, lalu kemudian teman-teman respon dulu gitu ya. Respon, bagaimana meresponnya gitu ya, tinggal Anda kemudian, menyesuaikan jawaban dari apa yang dia tanya oleh reviewer teman-teman ya. Nah, ini contohnya untuk supaya pada saat teman-teman itu resubmit ulang nanti ke jurnal teman-teman itu, berproses dengan sangat baik dan tentu ada improvisasi, ada perbaikan dalam artikel teman-teman ya. If your paper is good quality but not suitable for that target journal, the editor himself may transfer the paper to another journal. Nah, umumnya kalau kemudian jurnal yang memiliki sister jurnal namanya, misalnya Elsevier misalnya gitu ya, dia memiliki sister jurnal banyak gitu ya, sister jurnalnya hampir ribuan gitu ya. Jadi kalau dia ditolak di satu jurnal, maka dia akan rekomendasikan jurnal yang lainnya nanti teman-teman ya. Dia akan merekomendasikan jurnal lain kemudian untuk, teman-teman ini gitu ya, untuk teman-teman, bisa pertimbangkan untuk di-submit lagi ke jurnal yang lainnya ya teman-teman ya, contohnya ya. Kemudian ini ya, the ways to deal with reviewers comment once you get your paper back gitu ya, don't get angry gitu ya. Kamu jangan marah terus gitu ya, read the comment and check the manuscript, highlight the comment, then asking input from the kolega gitu ya. Jadi kalau bagi saya ya kolega itu perannya itu sangat krusial gitu ya dalam memberikan kita masukan gitu ya. Makanya jangan terlalu percaya kalau tesismu udah jadi gitu ya. Jadi kalau punya bapak ibu yang kebetulan paham dengan tesismu, minta aja baca, "Pak, Bu, baca tesis saya," gitu ya, contohnya misalnya ya, dan lain-lain ya. Nah, jadi teman-teman kalau kemudian Anda itu, eee, merespon editor maupun reviewer gitu ya, itu juga ada tekniknya gitu ya. Karena reviewer dan editor itu juga manusia, bukan AI gitu ya, maka Anda perlu pakai bahasa yang sopan gitu. Karena dia juga manusia dan kadang juga reviewers itu sering sekali dia tidak dibayar gitu ya. Maka teman-teman perlu menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang sopan dan juga answer with evidence gitu ya. Jawab dengan evidence ya. Ya, be polite, be truth and answer with evidence ya. Ini contoh, letter dari editor gitu yang menyatakan apakah major revision, apakah kemudian ditolak paper Anda. I regret to inform you that your manuscript acceptable for publication. Ini maksudnya ditolak gitu ya. Gitu ya. Bahasa I regret itu biasanya menyatakan ditolak paper teman-teman ya. Gitu ya Mbak Anissa ya, kalau Mbak Anissa kan sudah berkeluarga ya, kalau yang misalnya Mbak Sofi gitu ya, kalau Mbak Sofi menolak calon gitu ya, Mas Anhar, yang melamar Mbak Sofi nanti ya, Mas Anhar ya, kalau misalnya Mbak Sofi berniat menolak Mas Anhar, pakai bahasa ini aja, I regret to inform you that your proposal gitu ya, cannot be accepted gitu ya. Boleh-boleh saja gitu ya teman-teman ya. Template biasanya di template, semua jurnal itu menggunakan bahasa ini biasanya ya teman-teman ya, umumnya untuk menyampaikan terkait dengan paper kita di-reject gitu ya. Ya, ini kalau mau minor revision, kalau accepted ini bahasanya yang paling saya tunggu-tunggu ini adalah your paper has been accepted for publication gitu ya teman-teman ya. Contohnya ya teman-teman ya, saya mau lihatkan contoh yang tadi malam misalnya ya paper paper kami yang diterima misalnya, saya lihatkan. Bentar.
Oke, sebentar. Ini ya contoh misalnya, paper kita di-accept misalnya. Ini contoh, letternya gitu ya. Ini yang paling kita tunggu-tunggu biasanya teman-teman. Nah ini ya, I'm pleased to inform you that your article has been found generally accepted for publication gitu ya, contohnya ya. Oke ya, paham ya? Ini paper mahasiswa S2 saya ini, tapi udah lulus dia. Ya kita lanjut sebentar lagi ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini ya? Saya Pak izin bertanya Pak. Oke boleh, gimana Mbak? Jadi kalau misalnya nih Pak sudah di-review, terus kan itu ada beberapa komentar. Nah, apakah komentar itu harus segera kita perbaiki semua Pak? Karena, kemarin tuh saya sudah sempat ada submit, terus yang kasih komentar tuh enggak cuman satu pe-review, jadi ada 2 pe-review yang kirim ke saya dan itu tuh beda gitu Pak, yang diminta. Jadi, yang satu minta perbaiki kalimatnya, yang satu minta perbaiki datanya dan lain sebagainya. Dan itu apakah apa yang diminta oleh pe-review itu harus semuanya kita revisi sesuai yang dia mau, Pak? Iya Mbak Itu Aulia, ya pertanyaan betul lah saya. harus respon semua lah Mbak Aulia. Kalau, reviewer empat-empatnya harus dijawab, dan empat-empatnya harus terpisah jawabannya. Nah sering sekali saya kesalahan orang Indonesia nih di jurnal nasional, itu sering sekali komentar reviewers, komentar kita, apa ya, semacam respon kita sebagai authors itu dia tidak ditampilkan jawabannya gitu ya. Anda langsung perbaiki itu artikelnya. Padahal pada saat teman-teman resubmit nanti ada beberapa dokumen yang teman ini catat teman-teman ya. Ada beberapa dokumen nanti pada saat teman-teman mau upload, resubmit ulang gitu ya untuk respon teman-teman. Yang pertama adalah cover letter, kedua adalah respon to, reviewer comment, jawaban Anda itu tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah, eee, manuskrip yang, Anda lakukan perbaikan. Anda highlight mana yang Anda kalimat yang ditambahkan, mana yang direvisi ataupun mana kalimat yang ditambahkan. Yang keempat adalah Eee, dokumen yang clean gitu ya, clean nggak kelihatan mana yang diperbaiki sama kalian gitu loh. Nah biasanya kesalahan di Indonesia itu dia hanya upload satu file yaitu clean file. Jadi kita sebagai editor sama reviewer itu nggak tahu mana sebelah mana yang kalian perbaiki, mana yang kalian tambahkan kalimatnya gitu ya. Mana ada waktu kita sebagai editor maupun reviewer mau baca lagi dari awal sampai akhir itu artikel teman-teman ya. Jadi sering sekali kesalahan seperti itu dan sering sekali kita balikkan lagi dokumennya kepada authors gitu ya. Itu ya Mbak Aulia ya, harus direspon semuanya gitu ya. Ya baik, Pak, berarti, apa yang diminta memang harus diperbaiki ya, Pak, supaya bisa segera terbit Iya gitu? jelas Mbak Aulia kan, kecuali kalau Mbak Aulia nggak mau proses lebih lanjut, kalau mau Iya, ditolak ya nggak usah direspon gitu kan. iya baik, Pak. Itu ya, Baik, Pak, terima kasih, Pak. sami Mbak. Kita lanjut sebentar ya teman-teman ya. Jadi be polite, be truth gitu ya. Jadi ada bahasa yang sopan. Contohnya apa? Kita utamakan, kita selalu sampaikan bahasa terima kasih dan mohon maaf misalnya kalau ada. Terima kasih di awal kalimat dan terima kasih di akhir kalimat ya. Karena reviewer kita juga orang yang manusia gitu ya, bukan AI. Kalau AI itu ya nggak tersinggung dia. Tapi kalau orang reviewersmu itu profesor handal gitu ya, nah, udah memberikan kalimat panjang, kalian hanya jawab no, yes, no, yes. Saya jadi reviewer-mu itu langsung tak tolak kayak gitu ya. Ya, ya kalau misalnya teman-teman itu tidak setuju gitu ya enggak apa-apa, boleh aja. Saya tidak setuju boleh, tapi menggunakan evidence. Jadi harus menggunakan evidence gitu ya. Mungkin reference ataupun apa gitu ya, teman ya. Kita pakai evidence ya. Jadi Eee, ini contohnya Mbak Sofi tadi ya, Mbak Sofi kan reviewer referee ini reviewers pertama dia komen tentang apa, Anda jawab, reviewer kedua dia komen tentang apa, Anda jawab di sini, ya.
Ya ini, nah saran saya teman-teman bisa menggunakan track changes itu kan kalau di Word file itu ya teman-teman ya. Spline dan beberapa. Nah ini contoh komentarnya ataupun jawaban dari komentar kita ya. Nah, Anda sampaikan line-nya berapa, baris berapa, pages nomor berapa. Ya, line berapa, pages nomor berapa kan jelas di situ ya. Sehingga reviewer maupun editor itu tahu bagian mana yang teman-teman perbaiki dan bagian mana yang teman-teman lakukan revisi gitu ya. Ini nggak jelas gitu ya, yang teman-teman itu kadang lakukan perbaikan, Anda tidak memberikan catatan apapun gitu ya. Nah, maka biasanya itu editor maupun reviewer itu nggak mau ambil pusing, ditolak langsung artikel teman-teman ya. Ini contohnya, as a response to the reviewer's comment gitu ya, we have written the full name of abbreviation PNL. Kebetulan reviewernya ini minta untuk PNL ini di full name-kan misalnya ya. It's first mentioned in the text introduction section 2 misalnya ya, di bagian introduction-nya, line-nya itu baris berapa, pages nomor berapa. Ya, contohnya ini. Demikian juga dengan yang nomor 2 maupun nomor 3 ini ya. Kemudian reviewer 3 Anda juga sampaikan itu ya. Jadi jelas gitu ya pada saat reviewers itu melihat jawaban teman-teman gitu ya, ya dengan gampang dia akan menelusuri kan, line nomor sekian, pages nomor sekian gitu ya. Ya, ini yang sering ditanyain teman-teman ya. Kalau misalnya nih Pak, saya sudah submit artikel beberapa bulan yang lalu gitu ya. Lalu kemudian tidak ada kabar dari editornya, apa yang saya lakukan? Sering sekali ditanya ini. Kalau kemudian 2 bulan yang lalu Anda sudah submit sampai hari ini tidak ada kabar, maka saran saya teman-teman bisa kontak editornya. Melalui mana? Email. Anda kontak editornya. Kalau kemudian 3 bulan tidak ada kabar, maka Anda bisa kirim email 2 kali gitu ya. Kirim aja email walaupun tidak ada respon. Kalau 6 bulan tidak ada respon, saya sarankan setiap hari Anda kirim email ke editornya, walaupun tidak ada jawaban gitu ya. Lalu kemudian kalau sudah 6 bulan tidak ada kabar sama sekali, Anda mau berpindah kepada yang lain, maka Anda sudah punya record kan? Gitu ya. Karena kita tidak boleh Mas Anhar, Anda tidak boleh berproses dalam 2 jurnal sekaligus. Kan seperti Anda melamar seseorang juga kan nggak boleh 2 orang sekaligus kan ya. Tunggu 1 nolak dulu gitu ya. Baru nggak boleh tebar jaring gitu ya. Sebagaimana kita juga dalam sebuah jurnal nggak boleh seperti itu. Kalau jurnal yang pertama itu mengetahui hal itu, maka Anda akan dicoret nama Anda gitu. Ya kalau hanya dicoret gitu ya. Bisa jadi kemudian dia publis dalam bentuk satu file gitu ya. Ini nama Mas Anhar ini sudah jelek gitu ya, dia akan menyampaikan apa, kita nggak pernah tahu gitu ya, bisa jadi seperti itu. Maka don't forget to email editor if you want to withdraw your paper, even no response from editors. Ini tujuannya adalah kalau kemudian Anda sudah berproses ke jurnal yang lain gitu ya, kemudian jurnal yang pertama itu tadi mempermasalahkan, Anda tinggal tunjukkan aja bukti saya sudah email berkali-kali tapi tidak ada respon gitu ya. Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Ini contoh body emailnya teman-teman. I'm just emailing to inquiry about the status of my article and title bla 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 gitu, which I submitted to your journal on tanggal berapa gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ya, kemudian yang selanjutnya adalah proses for preparing manuscript ya teman-teman ya. Di sini adalah beberapa, kalau kita melihat ini ya, nanti kita selesaikan di minggu depan insya Allah gitu ya. Kalau kita melihat ya teman-teman ya, paper yang hari ini kita lihat itu ada banyak jenisnya. Ada original artikel, ada review paper, ada conference paper, ada case study, ada preprint. Nah, kalau tipe artikel yang teman-teman akan pakai nanti untuk kelulusan teman-teman adalah original artikel. Original artikel itu maksudnya adalah hasil penelitian langsung dari autorsnya gitu ya. Termasuk teman-teman nanti ya. Kalau yang review paper itu masuk kategori meta analisis, ya review manuskrip gitu ya. Anda mereview 10 artikel misalnya, ada 100 artikel, kemudian Anda mengambil kesimpulan, itu masuk kategori review paper. Ada conference paper, Anda presentasi di sebuah conference, lalu diterbitkan, itu masuk kategori conference paper. Case study, contohnya Mas Anhar menemukan sebuah kasus tentang efek samping sebuah obat
di suatu rumah sakit gitu ya, case study kan gitu ya. Terjadi Stephen Johnson syndrome misalnya, itu case study. Biasanya untuk kita yang backgroundnya kesehatan. Preprint itu maksudnya adalah papernya terbit dulu baru dilakukan preview proses. Gitu. Ada lagi namanya preprint sekarang. Walaupun preprint ini bukan solusi gitu ya. Saya tidak menganjurkan teman-teman untuk berproses di preprint ini ya. Nah, umumnya original artikel itu lebih banyak gitu ya dibandingkan jenis yang lain. Nah, ini yang paling penting teman-teman nanti akan saya tanyakan ini adalah mungkin ya di UTS gitu ya. Bagan dari sebuah original artikel itu adalah tas imratkar. Apa itu tas imratkar gitu ya? Tas imratkar itu maksudnya adalah T-nya itu adalah title. A-nya itu adalah authors gitu ya. Jadi bagannya gitu ya. Jadi pada saat teman-teman itu menulis original artikel itu tidak sembarangan Anda menuliskan ya. Anda harus menulis judulnya apa, lalu kemudian penulisnya siapa, kemudian abstraknya itu apa, keywordnya itu apa, lalu kemudian introduction-nya, lalu kemudian metodologinya, result-nya, discussion-nya, conclusion-nya, yang bagian bawah acknowledgement-nya, kemudian reference, dan juga justru pada saat kita itu submit artikel, itu table, grafik, atau figur itu paling bawah. Anda tidak cantumkan di tengah. Siapa yang bertugas mencantumkan di tengah nanti adalah layouting editornya gitu ya, dari sebuah jurnal. Jadi bukan kita gitu ya teman-teman ya. Justru table, grafik, figur itu di bagian bawah setelah referensi. Setelah referensi ya. Sudah bisa memahami ya teman-teman ya, bagannya ini adalah tas imratkar. Paham ya? Tas imratkar ya. Paham ya? Mbak Anissa paham ya kira-kira ya? Jadi ini syarat sebuah artikel itu bagannya ini tas imratkar ini gitu. Kemanapun jurnalnya ya tas imratkar ini yang akan menjadi bagannya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ini ya. Kita akan bahas mulai pertama. Oh ini sudah tercatat dalam ICMGA ya teman-teman ya. International Committee on of Medical Journal Editors gitu. Jadi sudah tercatat tas imratkar ini kesepakatan bersama gitu ya di dunia ini bahwa bagan dari sebuah artikel itu ya ini tas imratkar. Kalau tesis apa? Tesis itu apa? Tesis itu ya pertama adalah judul kan ya. Ada abstraknya, ada bab satunya. Bab satu itu kan ada komponen-komponennya ya. Apa saja? Pendahuluan, rumusan masalah, apalagi tujuan, ya Tuan. kan? Ya, bab 2 apalagi? Ada bab 2 itu kan tentang daftar pustaka, bab 3 tentang metodologi, bab 4 tentang pembahasan, hasil dan pembahasan kan ya. Bab 5 sudah kesimpulan gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Sudah paham ya teman-teman ya kira-kira ya? Sudah bisa memahami enggak nih? Insya Allah, Pak. Sambil jalan, Pak. Berjalan ya. Nah, beberapa jurnal kadang dia tadi kan tas imratkar ya. Ada abstrak, introduction, method, result, discussion gitu ya. Nah, beberapa jurnal itu dia flip gitu ya. Flip itu maksudnya apa? Abstrak. Setelah abstrak itu adalah introduction dan setelah introduction itu ada result gitu ya. Dia tidak langsung metodologi. Metodologinya itu dia taruh di paling bawah gitu ya. Nah, mengikuti yang mana Pak? Ikuti aturan jurnalnya gitu ya. Jurnalnya itu menganut yang mana gitu ya. Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Maksudnya tidak ada yang salah gitu. Ya benar semua sih, maksudnya tidak ada yang salah gitu ya. Yang salah itu ya kita sebagai autor kadang memaksakan kehendak tidak mengikuti aturan dari jurnalnya. Maka Anda harus ikuti aturan jurnalnya itu dia mengikuti bagan introduction method result discussion atau introduction result discussion method gitu ya. Paham ya? Maka Anda harus ikuti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah Imratkar itu sudah sejak lama digunakan, sejak tahun 1935 gitu sampai sekarang ya. Nah, yang pertama, kalau saya tanya nih, Mbak Aulia, kalau misalnya nulis artikel ataupun menulis tesis gitu ya, kamu bagian mana yang kamu tulis pertama? Mbak Anissa, Mbak Aulia? Latar belakang, Pak. Hah?
latar belakangnya. Latar belakangnya, oke. Berarti introduction-nya ya? Iya. Introduction pertemuan. Kalau Mbak Andini, Metodenya. metodenya. Kalau Mbak Anissa, Kalau saya latar belakang juga, Pak. latar belakang gitu ya. Yang lain ada yang mau memberikan masukan? Hmm? Mas Anhar. Mas Anhar ada? Kayaknya saya judul dulu deh Pak. Kamu judul dulu ya. Dan tujuan Pak. Beda tuh. Judul dan tujuan. Nanti biar judulmu itu nanti apa ya, hasilnya mengikuti judulmu gitu ya. Harapannya begitu Pak. Hipotesis Pak. Ya, hipotesis ya. Hipotesis, oke. Itu tesis ya. Berarti perspektifnya Mas Anhar ini menggunakan tesis. Karena perspektif artikel itu nanti akan berbeda. Karena kalau artikel, kita menulis artikel kan sudah ada hasilnya kan harusnya ya. Ya enggak? Kan tesis gitu ya. Kalau ya monggo teman-teman, kalau saya pribadi, kalau saya mau nulis artikel itu yang pertama kali saya tulis itu adalah metode dulu gitu ya. Metodenya dulu kan, kalau metode kan mau sebelum kita memulai, mau setelah kita selesai kan itu sama aja kan metode itu kan ya. Nah, mungkin kalau result ini ya tentu sudah kita eksperimen kan. Kita sudah tahu hasilnya gitu. Ini adalah kalau ini adalah passion aja sih, kamu mau yang mana duluan itu terserah teman-teman ya. Kemudian kalau saya baru saya tulis introduction-nya. Nah, introduction-nya itu yang cocok yang kalau saya pribadi saya biasanya punya contoh. Contoh itu yang saya ikuti gitu ya. Paragraf pertama dia membahas tentang apa, paragraf kedua tentang apa, 3, 4 apa gitu ya. Baru discussion, baru abstrak, baru title Mas Anhar. Kalau artikel itu, kalau tesis sah saja gitu ya, judul duluan. Ya, kalau title-nya itu biasanya artikel itu di akhir. Kenapa di akhir? Karena title itu nanti mengikuti hasil. Iya kan? Kalau hasilmu signifikan, maka di title-nya itu signifikan gitu loh. Iya kan? Nah, jadi kalau kemudian ya judul itu intinya mengikuti hasil gitu ya, bukan hasil mengikuti judul gitu ya. Teman ya. Jadi title itu belakangan aja sebenarnya gitu ya. Makanya kalau saya melihat itu kan template tesis itu kan nggak jelas, nggak bisa kamu prediksi hasilnya kan. Kalau teman-teman lihat nulis proposal itu kan belum jelas hasilnya akan seperti apa kan. Makanya kalau Anda menggunakan bahasa hubungan antara apa? Hubungan antara apa deh? Kasih kasih contoh dong judulnya apa? Kalau kalian itu nulis judul, kasih 2 judul deh apa? Tingkat pemahaman Tingkat keluarga pemahaman pasien TB ngoten. tingkat pemahaman ke pasien TB. Iya. Tingkat pemahaman apa? Coba Penggunaan obat. Penggunaan tingkat obat. pemahaman penggunaan obat ke pasien TB. Kan nggak bisa kamu tebak hasilnya seperti apa itu Mbak Andini. Ya nggak Mbak Andini? Hasilnya diinginkan seperti apa itu? Hasilnya berarti harusnya pasien paham tentang penggunaan obat-obat TB. Nah, kalau hasilnya seperti itu, kalau saya sarankan di judulnya itu langsung aja bahwa pasien memahami gitu ya penggunaan obat pada pasien TB memahami penggunaan obat TB pada di rumah sakit apa gitu ya. Kalau perspektif yang Mbak Andini pakai yang tadi itu adalah judul tesis. Kalau judul artikel jangan sama kayak judul tesismu. Paham nggak Mbak Andini? Paham, paham. Ya, maksud saya itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sering sekali itu menggunakan judul tesis itu kan judul yang belum bisa kita prediksi hasilnya. Tapi kalau artikel itu kan sudah jelas hasilnya kan ya, maka judulnya pun akan berbeda gitu loh. Paham ya? Oke. Nanti teman-teman akan belajar lah teman-teman ya. Atau untuk judul gitu ya. Kalau judul itu tidak perlu terlalu panjang. Beberapa jurnal itu dia tidak menyarankan untuk menggunakan abbreviation gitu ya. Abbreviation itu paham ya? Istilah gitu loh. Tidak menganjurkan untuk menggunakan istilah gitu ya. Be specific, be concise, be complete gitu ya. Dan lain-lain ya. Nah ini, sebenarnya dalam kita mengekspresikan penulisan sebuah judul itu ada banyak perspektif yang bisa digunakan. Pertama, teman-teman bisa mempropose
judul itu menggunakan subjek. Nah, contoh judulnya Mbak Andini tadi kan dia propose langsung subjeknya kan seperti apa? Subjeknya itu adalah pasien TB. Nggak masalah gitu ya. Pattern of breastfeeding in Kuala Lumpur. Breastfeeding itu adalah subjeknya di sini. Nggak masalah, judul itu ada banyak yang bisa kita gunakan perspektifnya ya. Ada lagi nggak judul yang lain? Teman-teman yang saya kasih masukan. Dan yang kedua adalah teman-teman bisa yang paling banyak digunakan ini adalah outcome. Itu yang saya sarankan ke Mbak Andini tadi itu kan mengubah subjek menjadi outcome kan. Jadi yang dipropose itu adalah outcome-nya gitu. Ini yang paling banyak digunakan. Jadi outcome itu ketika dipropose gitu ya, ya berhubungan gitu ya. Hubungan antara A dan B itu kan belum jelas tuh ya hasilnya. Tapi kalau ini kan sudah jelas, is associated gitu ya. Yang berhubungan langsung yang kamu propose di judulnya gitu ya. Itu namanya teman-teman itu mempropose sebuah judul menggunakan outcome gitu ya. My describe focus of study. Fokusmu apa? Kamu tidak menggunakan subjek ataupun outcome, tapi fokusnya apa? Nah, biasanya orang-orang teknik elektro, teknik industri, dia menggunakan fokus bisnis ini. Kalau orang kesehatan, dia biasanya menggunakan proposal atau propose judul itu menggunakan perspektif subjek dan perspektif outcome gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ngasih judul? Contohnya, yang hubungan-hubungan, ada nggak yang punya hubungan? Mungkin kata itu juga salah juga ya teman-teman ya. Kalau hanya menjadi petunjuk boleh saja sih, silahkan ya. Nah, abstrak itu kadang ada yang bentuknya structure, ada yang bentuknya unstructure. Yang bentuknya structure seperti apa, Pak? Gitu ya. Jadi yang bentuknya yang bentuknya structure itu adalah dia cantumkan secara jelas. Nih, contohnya ini, objektifnya mana, metodenya mana, resultnya itu mana gitu ya. Jadi dia secara tereksplisit dia sebutkan objektifnya, metodenya, resultnya sama conclusionnya ya. Kalau unstructured seperti apa, Pak? Dia jadikan satu paragraf tanpa secara tereksplisit menyebutkan introduction-nya mana, metodenya mana, result-nya mana, sama conclusion-nya mana. Paham ya? Kalau ini bentuknya apa, teman-teman? Structure atau unstructure ini? Structure ya, Pak. Unstructure ya. Dia tidak secara spesifik menyebutkan. Kalau yang ini? Ya ini sama ya, teman-teman ya. Unstructure ya. Dia tidak menyebutkan secara spesifik mana introduction-nya, mana result, mana metodologinya, mana result, mana conclusion-nya. Tidak ada discussion di bagian abstrak dan tidak ada reference ya. Ya. Ini formatnya ya, structure seperti ini ya. Tidak ada secara tereksplisit menyebutkan bagian pendahuluannya, bagian metodenya, bagian result-nya sama conclusion-nya ya. Nah, biasanya nih kalau di bahasa Inggris ya, ini kita belajar sedikit bahasa Inggris. Kalau di bagian metodologinya biasanya kan ada kita menggunakan kalimat pasif, kadang kita menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu kan misalnya we analyze segmented airway gitu. Anda semacam melakukan gitu ya. Kalau yang kalimat aktif itu biasanya kita gunakan kalau yang melakukan penelitian itu adalah penulisnya. Contoh misalnya Anda yang melakukan pengambilan data di rumah sakit, pengambilan data di lab gitu ya, yang melakukan Anda sendiri, maka Anda menggunakan kalimat aktif. Tapi kalau misalnya nih yang melakukan ekstraksi misalnya orang laboran misalnya, Anda bayar orang laboran itu, nah itu Anda menggunakan bahasa pasif gitu ya. Karena Anda tidak langsung melakukan kan, tapi yang melakukan adalah laboran gitu ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh aja, nggak sah-sah aja kan gitu ya. Itu beberapa kalau di luar negeri justru mahasiswa itu tidak boleh dia mengambil data langsung di rumah sakit gitu ya. Tapi dia harus melalui komite etik di rumah sakit. Jadi orang rumah sakit nanti yang akan mengambilkan data sesuai dengan permintaan dari dosen pembimbing teman-teman ya. Paham ya? Setelah abstrak di bagian bawah abstrak itu namanya keywords ya. Keyword itu ada berapa jumlah katanya? Itu tergantung jurnalnya, tapi umumnya sekitar 4 sampai 6 keyword itu ya, teman-teman ya. Keyword itu semacam apa ya? Kata kunci gitu ya, teman-teman. Ketika orang mengetik di Google itu
nanti akan keluar gitu ya, apa yang kemudian orang ketik gitu di Google. Nah, biasanya misalnya tentang hepatitis B misalnya, keyword teman-teman, maka ketika orang ketik hepatitis B, artikel Anda akan muncul di Google nanti ya. Nah, itu keyword itu ya. Sekarang itu kan ada PubMed, Anda bisa memanfaatkan PubMed itu untuk mengidentifikasi keyword-nya ya. Nah, beberapa jurnal sekarang itu bahkan terjadi, saya melihat terjadi, eee, perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Jadi abstrak itu, dulu itu hanya kita kenal abstrak itu dalam bentuk kalimat, sekarang itu abstrak itu justru ada namanya graphical abstract. Jadi bahasa bentuk deskripsi itu tadi Anda harus atau menggunakan, bahasa gambar gitu ya. Itu yang kita sebut dengan graphical abstract, imajinasi teman-teman gitu ya. Makanya wajib kalau di Selfres ini wajib mencantumkan namanya graphical abstract ya, wajib gitu, bukan sunnah ya teman-teman ya, wajib gitu ya. Selain Anda memiliki abstrak tadi ya teman-teman ya. Contohnya ya graphical abstract. Nanti saya akan tampilkan ini tricks and tips dalam menulis graphical abstract ya. Ada teknik-tekniknya juga gitu ya. Anda tidak kemudian sembarangan gitu ya menulis gitu ya, supaya artikel teman-teman itu menjadi menarik gitu untuk diperhatikan ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa memanfaatkan Mind the Graph gitu ya, yang ini gratis ya. Lagi Anda bisa menggunakan, ya ini kan infografis ini Anda bisa dapatkan kan. Anda bisa menggunakan Canva gitu ya, BioRender gitu ya. Ini sudah saya sampaikan, ini suku Bajo ini contohnya misalkan graphical abstraknya menjadi menarik ya. Anda kalau saya pribadi menggunakan BioRender ini ya, tapi ini berbayar teman-teman ya. Ada namanya The Known Project gitu ya. Ada namanya Prefix, saya kira mahasiswa zaman sekarang kan banyak menggunakan Prefix ini. Oke ya, sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita ya. Insya Allah nanti kita selesaikan di minggu terakhir ya. Insya Allah kita lebih banyak diskusi sebelum UTS gitu ya. Untuk materi UTS, ya apa yang sudah saya sampaikan insya Allah ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Minggu depan kita offline ya Pak ya? Ya, saya sarankan offline deh gitu ya. Kan kebetulan mayoritas sudah di Jogja ya. Saya isi link absennya ya. Saya isi absen di portal ya.